Athena tertegun sejenak, dan setelah pengingat Qin Yichen, dia melihat ke bawah dan melihat bahwa gunung itu kuat dan kokoh. Bahkan jika itu tersapu oleh puluhan ribu tahun, itu tidak membiarkan kepala gunung diturunkan. Ini seperti kehidupan baru, dengan vitalitas yang memikat di pegunungan dan hutan. Qin Yichen menelan ludah, lalu membuang muka. Yang indah memang indah, tapi sayang, jika ingin melihat beberapa pemandangan, harus mempertaruhkan nyawa. Qin Yichen tidak punya ide untuk menjelaskan Xiao Ming sekarang. Athena akhirnya mengerti situasinya saat ini, sangat ketakutan sehingga dia memeluk Qin Yichen dan menggigit bahu Qin Yichen. Kamu orang jahat. Kenapa kamu melepas pakaianku? Qin Yichen kesakitan dan tidak bisa berkata-kata. Tidak, kamu lupa apa yang terjadi? Apa hubungannya ini denganku? Aku tidak melakukan kesalahan. Bagaimana keadaanmu sebelumnya? Bagaimana aku tahu bahwa kamu akan berubah kembali? Kamu tidak bisa begitu polos. Qin Yichen menjelaskan dengan serius, tidak hanya mengendalikan matanya, tetapi juga tangannya. Lagi pula, di lingkungan seperti itu, saya tidak berani melakukan kesalahan apapun, dan memikirkannya dengan identitas yang berbeda. Sebagai Athena, selain menghancurkan dengan kekuatan, dalam adegan hari ini, ada terlalu banyak metode yang dapat membuat Qin Yichen merasa malu. Terutama setelah hal-hal ini menjadi besar, mereka akan kehilangan hubungan bunga persik di masa depan. Tepat ketika Qin Yichen berpikir tentang bagaimana menghadapi Athena, tiba-tiba, Athena berteriak. Tuan Cahaya, kamu mesum. Kamu sebenarnya tertarik padaku. Apakah kamu perlu datang diam-diam untuk hal semacam ini? Datang saja secara terbuka. Bukan hal yang memalukan untuk jatuh cinta pada Athenaku, kan? Otak Qin Yichen meledak dengan suara mendengung. Lord of Light, ini telah menjadi topik terpanas di Olympus. Jika ada hubungannya dengan Athena, itu akan tetap menjadi hal yang ambigu. Jika Anda memikirkannya dengan jari kaki Anda akan tahu bahwa akan ada banyak orang yang tidak takut mati. Qin Yichen baru saja melepaskan diri dari tubuh Athena dan hendak pergi, tetapi melihat Athena menatapnya dengan malu-malu. Apakah kamu hanya ingin menjadi tidak bertanggung jawab? Athena menundukkan kepalanya dengan sedih dan mengulurkan tangannya untuk menarik selimut yang awalnya disiapkan untuk anak itu. Qin Yichen melihat kembali ke Athena, tetapi menoleh dengan acuh tak acuh. Saya tidak melakukan apa-apa, mengapa saya harus bertanggung jawab? Athena menggigit bibirnya dengan dahi yang malu dan menyedihkan. Aku tidak peduli. Kau bawa aku pergi hari ini, atau aku di sini. Aku akan melihat bajingan mana yang berani menatapku lebih banyak. Aku akan menggali bola mata mereka. Qin Yichen menghela nafas tak berdaya saat orang-orang yang menyaksikan kegembiraan di bawah bangkit. Tidak ada banyak waktu tersisa untuknya. Pada jarak ini, orang-orang di bawah seharusnya melihat pemandangan di langit, dan sudah terlambat untuk pergi saat ini. Bagaimanapun, itu adalah kerugian. Qin Yichen menggertakkan giginya dengan keras dan memeluk Athena di lengannya. Ayo pergi, Tuhan akan membawamu ke tempat yang baik, bersenang-senang dan bahagia. Qin Yichen hanya ingin menenangkan keadaan sekarang. Sekarang dia tahu situasi Olympus lebih baik daripada orang lain. Olympus, yang masih terlihat kuat, sebenarnya telah mencapai titik genting. Olympus telah menikmati kedamaian terlalu lama untuk diabaikan oleh Olympian, dan masih ada orang di dunia ini yang membenci Olympus. Disengaja dan tidak siap, dan siap untuk menghadapi yang tidak siap. Inilah alasan sebenarnya mengapa Olympus genting. Meskipun Zeus melakukan yang terbaik untuk mengubah ini, dia secara pribadi dapat membawa pengikutnya untuk mengepung dan menekan lawan-lawannya, yang merupakan manifestasi dari tekadnya. Tetapi tidak ada yang tahu apakah pilihan seperti itu sudah terlambat. Qin Yichen tidak ingin memiliki lebih banyak masalah di lingkungan seperti itu, jadi dia mengetahui situasi di kedua sisi lebih awal, dan kemudian bertaruh sepanjang jalan untuk mencari peluang untuk kebangkitannya sendiri. Inilah yang dipikirkan Qin Yichen. Adapun Olympus, sekarang setelah ada, ia memiliki lebih banyak manfaat untuk Qin Yichen. Bagaimanapun, Qin Yichen memiliki hubungan dengan Zeus sekarang, dan sumber daya atau sesuatu hanyalah masalah kata-kata Qin Yichen. Meskipun dia memegang Athena di tangannya, Qin Yichen sama sekali tidak peduli dengan Athena, dan membawanya kembali ke aula utama cahaya di Olympus. Qin Yichen baru saja mendarat, dan beberapa orang percaya yang akan datang untuk menyambutnya dengan cepat mundur, semua dengan kepala tertunduk. Tuan Light, apakah kamu ingin mandi atau istirahat dulu? Berita bahwa Qin Yichen kembali ke kuil penguasa cahaya bersama Athena, yang telanjang dan hanya terbungkus selimut, segera menyebar. Melihat Qin Yichen tidak berbicara, beberapa orang percaya dengan cepat mundur. Tidak lama kemudian, beberapa wanita percaya datang ke Athena dengan pakaian baru. Pada saat ini, keunggulan kuil penguasa cahaya terungkap. Mengandalkan keuntungan dari kecepatan transmisi informasi, orang-orang percaya ini menyelesaikan koneksi tanpa batas, memungkinkan para wanita percaya yang dapat melayani Athena untuk muncul, dan mengandalkan kemampuan untuk mengiringkan. Mereka muncul langsung di tempat yang paling mereka butuhkan. Adapun pakaian yang dibawa ke Athena, mereka dipilih dengan cermat, tidak hanya ukurannya yang tepat,
Tetapi yang paling penting adalah selama Athena menyatakan ketidakpuasan, dia dapat menemukan pakaian yang sesuai dengan kebutuhan Athena. Di bawah perawatan yang sangat teliti, Athena membuat gerakan acak dan melilitkan kemeja di tubuhnya. Athena melirik orang-orang percaya di kuil utama dengan ringan. Ambilkan aku air panas. Aku ingin mandi. Qin Yichan terbatuk ringan. Buat semuanya sederhana. Kuil tuanku saja tidak bisa dibandingkan dengan milikmu. Pondasinya lemah, dan kamu mengeksploitasinya dengan ringan. Meninggalkan kalimat ini, Qin Yichan langsung menemukan alasan untuk melarikan diri. Temperamen Athena sangat aneh sehingga sementara Qin Yichan tidak bisa memahami kepalanya, dia selalu bisa memberinya beberapa pertanyaan aneh. Misalnya, sekarang, semua orang percaya menyampaikan sepatah kata pun kepada Qin Yichan. Tuan Cahaya harus memperhatikan pengendalian diri. Qin Yichan mendengar bahwa itu adalah kepala besar. Siapa yang sangat peduli tentang moderasi? Aku akan membawa Athena kembali. Siapapun di antara kalian yang bisa merebut Athena, siapapun yang bisa pergi. Qin Yichan bersembunyi langsung di ruang tempat, tiba-tiba tidak melihat keberadaan Lin Yu. Di mana Lin Yu Ren? Menurut pemahaman Qin Yichan tentang Lin Yu, apalagi saat ini adalah bocah yang tidak sabar untuk menghabiskan seluruh waktunya untuk meneliti senjata. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja tanpa jejak? Tepat ketika Qin Yichan bingung, seorang mukmin bergegas maju. Tuan Hui Guang, Lin Yu mengatakan bahwa seseorang sangat cocok untuk memasukkan identitas kepala istana, jadi dia kembali ke Star Territory untuk melobi. Dia mengatakan bahwa akan memakan waktu sekitar 3 atau 5 hari untuk kembali. Mendengar ini, Qin Yichan sedikit mengangguk. Oke, anggap saja dia masih di sini, dan aku akan bersembunyi di sini selama beberapa hari.